Halo rekan semua, selamat datang kembali bersama saya di pembahasan channel Pertanian Terpadu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak rekan-rekan semua untuk membahas salah satu ide bisnis yang bisa digunakan untuk usaha sampingan, yaitu ternak entok untuk usaha sampingan. Nah rekan-rekan semua, saya akan menceritakan sedikit alasan yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk rekan-rekan semua yang memang sedang mencari ide atau sedang mencari jenis-jenis usaha yang bisa digunakan atau bisa dilakukan sebagai usaha sampingan, yaitu ternak entok. Kenapa ternak entok? Satu, kalau rekan-rekan semua masih punya waktu luang 1 jam saja, misalnya setiap harinya, pagi setengah jam, sore setengah jam, itu sudah cukup untuk bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha baru, usaha sampingan, yaitu ternak entok. Karena apa? Karena ternak entok ini bisa dijalankan dengan cara yang sederhana, tidak rumit ya, bisa mudah dijalankan, bisa dikerjakan dengan waktu-waktu yang tidak terlalu lama. Jadi kesibukan yang paling memakan waktu biasanya hanya menyiapkan bahan pakan, menyiapkan makanan untuk ternak yang kita pelihara, dan pemberian pakan itu biasanya ya tidak lebih dari 1 jam lah. Namanya cuma memberi pakan, kadang meracik seperti itu ya, 15 menit misalnya meracik, kemudian pemberiannya 15 menit misalnya. Itu sudah bisa kita lakukan kalau kita punya waktu luang seperti itu. Makanya untuk ternak entok ini juga salah satu ide yang bisa kita kerjakan untuk usaha sampingan. Kalau punya waktu yang lebih banyak lagi, tentu saja akan lebih bagus. Hanya punya waktu segitu saja sudah bisa menjalankan ya, setengah jam sore, pagi setengah jam, sore setengah jam, itu saja sudah cukup lah. 50 ekoran entok itu bisa ditangani, tergantung bagaimana kita. Nah rekan-rekan semua, untuk usaha sampingan ternak entok ini kenapa bisa dipertimbangkan, yaitu ada beberapa alasan. Pertama, sebagai pendapatan tambahan. Nah sebagai pendapatan tambahan rekan semua, usaha sampingan ternak entok ini bisa memberikan hasil yang cukup lumayan, dan yang tak kalah menarik adalah ini bisa dijadikan bahan tabungan untuk kehidupan atau untuk biaya kehidupan sehari-hari. Misalnya kita butuh ada kebutuhan 100.000, 200.000, 500.000, di bawah 1 juta itu bisa kita cover dengan jual entok, itu masih bisa kita cover. Jadi masih bisa lah untuk tabungan untuk biaya hidup sehari-hari. Kalau kita memelihara kambing kan butuh uang 100.000, kan jual kambing kan sayang, seperti itu. Apalagi kalau kita pelihara sapi kan, punya sapi satu kita butuh 200.000, masa kita mau jual sapi, kan tidak mungkin. Makanya kalau masih rekan petani semua ada waktu luang, misalnya sudah beternak yang lain dan masih ada waktu jeda luang lagi, bisa dimanfaatkan juga untuk beternak entok. Nah untuk pendapatannya bisa kita bisa kita gambarkan dengan harga-harga dari entok yang ada. Misalnya harga anakan itu antara 10.000 sampai 15.000. Ini kita buat yang cari yang standar aja ya. Ini informasi ini bisa dijadikan untuk gambaran bagaimana pendapatan kita kalau kita beternak entok. Kemudian dere atau jemoko itu, kalau derenya itu antara 45 sampai 50 ribuan, bisa 45 sampai 65. Itu untuk entok-entok yang baru bulunya rapat, biasanya seperti itu. Kemudian ada yang babonan. Kalau babonan itu induk ya, yang sudah bertelur, itu antara
harganya antara 65 sampai 75. Kemudian kalau basir yang jantan tetapi yang masih muda yang baru belajar, nah itu harganya antara 80-an sampai 100.000. Nah, kalau indukan jantan yang besar, yang basur yang sudah tua itu harganya antara 100 sampai 200.000 rupiah. Nah, itulah rekan-rekan semua, kalau kita ternak entok untuk usaha sampingan, gambaran pendapatannya seperti itu. Kalau kita jual anakan, ya harganya segitu, tinggal kurang lebih dikalikan saja, nanti hasilnya kurang lebih seperti itu. Kalau kita jual babonan yang sudah indukan, ya harganya antara 65 sampai 75.000 itu tadi ya. Itu nanti pendapatan kita juga bisa kita prediksi dari jumlah penjualan tadi. Nah, untuk harga-harga ini tentu saja tidak bisa disamakan antara satu daerah dengan yang lain, tetapi ini hanya patokan kasar saja. Plus minusnya tentu ada, tinggal nanti rekan-rekan semua bisa survei langsung di tempat rekan-rekan semua sendiri. Nah, itu bisa survei di pasar-pasar, pedagang-pedagang dan lain sebagainya. Nah, itu untuk tambahan penghasilan. Dan ini bisa sewaktu-waktu. Kalau tahu-tahu kita butuh, sore ini kita jual, atau pagi ini atau besok pagi kita jual, bisa. Nah, itu keuntungannya, salah satu keuntungan untuk pendapatan tambahan usaha sampingan ternak entok. Kemudian berikutnya, selain dari materi atau selain dari uang, rekan-rekan semua, kita beternak entok itu juga punya keuntungan lain yang mungkin bahkan tidak bisa diukur dengan materi, yaitu sebagai sumber protein murah yang tersedia di rumah kita. Kenapa sumber protein? Ya, kita tentu tahu kita tentu sering butuh lauk seperti itu ya. Entah itu ayam, entah itu lauk daging. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita memelihara entok, ya paling tidak ini bisa sebagai sumber protein tadi. Kalau kita butuh daging, mau makan pakai lauk daging, nah itu kita tinggal sembelih aja karena kita sudah ada. Itu makanya kita punya sumber protein sendiri yang tentunya harganya terjangkau. Tentunya kita tidak harus murah itu karena tidak harus beli ya. Kemudian sehat itu karena kita tahu apa yang diberikan ke peliharaan kita. Jadi apa yang bahan makanan apa yang kita kasih ke entok, jadi kita tahu bahwa itu sumbernya sehat seperti itu. Kemudian yang berikutnya tersedia setiap saat. Jadi ya keuntungannya kapanpun kalau kita sudah berternak entok, kapanpun kita butuh daging untuk dimasak, ya pagi, mau siang, mau sore, mau hari Senin, mau hari Sabtu, mau hari Minggu, itu pokoknya tinggal kita potong aja tanpa kita harus susah-susah kesana kesini, harus pesan dan lain sebagainya. Makanya untuk rekan petani yang masih punya waktu luang sedikit, bisa dimanfaatkan untuk juga menjalankan usaha sampingan ternak entok. Kalau saya pribadi rekan-rekan semua bertani tanpa beternak itu sudah rugi. Ternaknya itu apa aja bisa, ayam bisa, entok bisa, syukur bisa kambing, itu bagus. Apalagi syukur bisa sapi, itu lebih bagus lagi karena peternakan itu adalah satu kesatuan dengan pertanian. Kalau kita belajar dari pertanian zaman nenek moyang kita dulu, kalau mbah-mbah saya dulu, kalau bertani itu pupuknya yang pupuk beli itu cuma sedikit. Sebagian besar pupuk itu didapat atau dihasilkan dengan memanfaatkan kotoran hewan ternak yang kita pelihara. Seperti itu. Tidak dijual, kotoran hewan ternak yang kita pelihara itu tidak dijual, tetapi untuk mencukupi kebutuhan lahan pertanian yang kita miliki. Hasilnya produk pertanian kita ramah, lebih sehat, lebih meyakinkan untuk dimakan, untuk dikonsumsi, dan tentunya irit modal. Nah, seperti itu. Makanya untuk rekan-rekan petani jangan sampai paling tidak kalau tidak bisa beternak yang lain,
usaha sampingan ternak entok juga bisa dijadikan alternatif yang bisa kita jalankan. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang belepotan, ada yang kurang berkenan ya. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya.